selamat sore. Semoga semuanya sehat di rumah, stay at home, physical distancing. Kembali lagi dengan saya Ayu. Hari ini tamu kita adalah Kaori dari Dupa Kaori. Mengawali di tahun 2010 memulai usaha Dupa, tapi sekarang udah berkembang usahanya menjadi bisnis air, beras, yang saat ini untuk di Bali usahanya masih bisa berjalan, dan semoga kita berharap semakin ke depan akan semakin baik usahanya Ibu Kaori. Kaori bisa tolong request join live-nya, dan salah satunya hari ini Ibu Kaori udah join. Halo Kaori, gimana kabarnya? Swastiastu Mbak Ayu. Sehat Kaori? Salam dari Ubud. Oh, lagi di Ubud nih sekarang? Ya, kita lagi di Ubud, bertepatan di Jalan Raya Mas. Dan di pabrik Kaori, hari ini kita masih dalam aktivitas untuk mempersiapkan beberapa orderan. Gimana kabarnya Bang Li? Baik, Bang Li baik, Kintamani baik. Bang Li baik, Kintamani sehat ya? Untuk Bali baik. Untuk operasional masih full operation berarti ya, Kaori ya? Ya, Sungkara kita dari Kaori mempersiapkan logistik seperti kebutuhan sehari-hari. Selain Dupa, kita masih buka untuk pengadaan beras, kopi, air minum dalam kemasan, dan kita inginkan cinta produk lokal Bali dari produk yang kita produksi. Gitu, Mbak Ayu. Tadi saya baru sekilas menjelaskan tentang Kaori. Kalau misalnya boleh tanya, mulai usaha Dupanya gimana tuh ya Kaori? Maksudnya kok bisa memilih Dupa gitu dulu pas tahun 2010? Oke, 2010 kita belum kenal ya. 2010 Kaori mengawali usaha Dupa dari garasi rumah, dan memang usaha Dupa yang Kaori rintis dari passion dulu. Kita ingin satu hobi yang bisa menghasilkan. Hobinya kebetulan Kaori suka membanten, suka nari gitu. Melihat kebutuhan Dupa di Bali, kok banyak ya yang dibakar setiap hari itu untuk memenuhi kebutuhan ritual, kebutuhan persembahyangan. Dan saya lihat perkembangan Dupa yang ada di Bali itu banyak didatangkan dari luar. Ada dari India, dari Cina, dari Malaysia. Dan kenapa tidak kita sebagai putra-putri daerah yang ada di Bali sekaligus sebagai pemakai produknya belajar membuat dupa. Dan di situ pun Kaori tertarik untuk mempelajari dupa apa sih yang laku. Nah, dari dupa yang kita lihat, yang harga berapa yang bisa masuk pasaran, dan yang jenisnya panjang berapa, aroma apa, ada warna tertentu kah yang dibutuhkan masyarakat kita di Bali. Nah, di situ kita mengawali dari usaha Dupa Home Industry yang memang dari pengalaman tidak ada. Kaori orang tua atau keluarga tidak ada yang produksi Dupa. Jadi nekat-nekat dikit lah untuk bisa mendapatkan ilmu yang memang kita gali-gali dan gali lagi. Bagaimana menciptakan suatu produk yang dibutuhkan masyarakat. Gimana tuh tantangan di awalnya Kaori? Dari yang benar-benar nggak tahu usaha Dupa sampai panjang, kemudian produksi, sebenarnya bahan dasar Dupa itu sendiri apa ya Kaori ya? Oke, kebetulan hari ini bawa sampel, mungkin bisa ya dilihat ya. Oke, produk yang kita produksi di Bali, khususnya di Ubud, itu adalah Dupa yang memang bahan-bahannya alami. Ada yang Dupa yang dari serbuk gaharu, ada Dupa dari serbuk cendana, ada Dupa yang dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari menggunakan bambu dan bahan-bahan yang ada di alam semesta. Dan di sini pun produksi Dupa Kaori mengutamakan aroma yang lembut, tidak merusak pernafasan. Kita ingin menghirup aroma Dupa, tidak bikin sesek, tidak bikin pusing, dan ini menyehatkan. Kalau misalnya Dupa Kaori dihidupkan di dalam ruangan, bisa tidak bikin pusing dan kita tidak bikin bersin-bersin. Kalau sensitif ya dengan aroma Dupa, itu terkadang membuat kepala sakit. Tetapi dengan Dupa Kaori kita inginkan masyarakat pengguna Dupa Kaori aman untuk jangka panjang karena Dupa dipakai setiap hari.
Tidak serta-merta dupa pada saat kita nyalakan tuh menyengat harumnya, tetapi dupa yang membuat suasana damai, tenang, dan kita merasakan keheningan saat menggunakan dupa untuk acara-acara di Bali khususnya, dan bisa juga dipakai souvenir. Seperti itu, Mbak Ayu. Saya kan awal tuh dengar kalau misalnya ini mau usaha pas awal itu minim banget tuh, Kaori. Itu pertama kali uangnya tuh cara menginvestasikannya gimana? Apa beli bahan baku dulu atau konsumsi dulu jadi reseller atau gimana kemarin waktu kalau misalnya masih pas tahun 2010 itu? 2010 memang kita mengawali dupa yang baru dengan modal 500.000. 500.000 yang kita posisikan berapa membuat bahan dupa seperti bahan dupa mentah. Kita belum ada yang namanya sewa ruko, belum ada yang namanya karyawan, belum ada yang namanya kita satu kantor, tetapi di rumah kita bisa pakai untuk menghemat cost, mengurangi biaya-biaya yang tidak penting. Kita bisa poin-poinnya aja yang kita butuhkan, yaitu dupa, sampel Bu. Dupa yang bisa kita buat adalah dupa yang bisa diterima, harganya murah, harum, dan jumlahnya banyak. Dan itu pun tidak terlalu mahal. Kalau seperti sampel yang Kari bawa ini, kurang lebih harganya 30.000. Dan di sini 1 kilo, dia sudah mendapatkan dupa yang aromanya aroma madu. Ada berbagai macam aroma di Kari, dan di sini pun apa yang membuat dupa ini menjadi ciri khas dari setiap produk, yaitu aromaterapi yang lembut dan membuat suasana nyaman. Seperti jadi itu. mulainya kan berarti dari 500.000 itu diinvestasikan sebagai besar untuk bahan baku untuk create sendiri produknya ya, bukan sebagai konsultasi atau reseller gitu kan? Nah, ya, itu berarti masih kita proses untuk awalnya. Tidak terlalu banyak pengeluaran. Yang kita harapkan di sini adalah bagaimana produk ini bisa terdistribusi dengan bagus, walaupun tidak banyak, tetapi sistemnya kita buat dulu. Bagaimana produksi yang low cost, bagaimana distribusi yang bisa kita kirimkan perkenalan produk dulu ke sesama pengguna, tetangga, keluarga, saudara yang menggunakan dupa. Ayo dong pakai dupa yang kita buat dan tidak mahal, bisa bersaing, dan ini pun dibutuhkan. Pertama kalinya gimana cara memasarkan produknya? Waktu itu kan beda banget tuh, suasana kan masih belum social media kayak sekarang kayak gitu kan. Sampai akhirnya Kaori sekarang jaringan distributornya kan udah seluruh Bali, bahkan udah ada yang sampai diekspor ya dupanya ya. Untuk membangun jaringan distribusi itu sendiri kan nggak mudah gitu. Gimana ceritanya? Maksudnya melangkah pertama awalnya itu yang paling berat kan emang step-step di awal tuh. Ada. Jadi kita sambil jalan beberapa networking, kita ikut komunitas salah satunya. Jadi dari komunitas yang dibentuk, itu mereka anggota ya kita langsung tidak gengsi untuk bisa mempromosikan apa yang kita produksi. Misalnya kita kan sekarang ada di Perwira, Perkumpulan Wanita Wirausaha yang ada di Gianyar. Jadi teman-teman yang di komunitas itu menggunakan dupa yang diproduksi para anggota. Jadi anggota dari anggota oleh kita untuk kita. Salah satu promosi yang paling simple yang kita gunakan adalah dari door to door. Sebelum ada media sosial seperti sekarang, memang kita sangat bisa kalau mempunyai teman yang banyak networkingnya. Sambil nanti kita mempromosikan untuk mencari agen. Di warung-warung sekarang udah banyak ada dupa-dupa. Baik dupa UMKM, baik dupa setiap desa bikin produk. Dan di situ pun kita ingin melihat dari kualitas mana yang bisa kita pakai dan konsumen juga cerdas memilihnya. Jadi dengan adanya produk pada saat itu, dengan nama baru, itu mereka penasaran konsumennya. Ini dupa apa nih, dupa Kaori ya? Produk asli Bali nih. Kaori itu ke arah hal yang identik dengan harum. Jadi orang penasaran kenapa sih namanya dupa Kaori, enggak nama dupa Dewa Dewi yang sekarang kan banyak yang nama dupa Dewa Dewi. Tapi kami out of the box untuk memberikan sebuah nama, kenapa sih tidak memakai nama yang eye-catching untuk bisa kita ingat. Oh kalau ingat Kaori ingat dupa, kalau ingat dupa ingat Kaori. Sehingga membranding suatu produk sering diucapkan, sering dilihat, dan sering juga kita dengarkan. Itu. Kalau boleh tahu, Kaori sendiri ada artinya nggak? Ada, Mbak Yu. Ada tentunya. Belum tahu ya.
Yang tahu arti kaori dapat dupa loh nih. Kaori, kok nge-freeze ya? Ganggu. Untuk kaori sendiri itu artinya harum. Jadi kalau teman-teman ingat dupa, ingat kaori, biar aroma harumnya sampai ke rumahnya ya. Jadi di rumah bisa pakai aroma dupa kaori, rasakan sensasi dupanya dan kita merasakan kenyamanan, ketenangan dan tentunya rasa Terus udah nih bisnis dupa kan udah sekarang berarti dari 2010 udah tahun ke-10 Kaori, udah selamat ya 1 dekade. Aduh, ini baru anak-anak nih. Udah sempet naik turun. Kalau misalnya boleh tanya tantangan terbesarnya apa Kaori pada saat dari mulai sampai sekarang ya, kecuali sekarang kalau misalnya sekarang kan nggak terlalu terpengaruh juga nggak dengan pandemi COVID ini? Untuk pandemi COVID, ya Sungkara kita masih tetap buka, tidak ada merumahkan karyawan karena kita ingin karyawan tetap bisa beraktivitas dengan protokol kesehatan, jaga jarak, tetap pakai masker dan jaga kebersihan tentunya. Tapi untuk tidak dirumahkan, kami ingin juga merekrut beberapa karyawan yang mau gabung di Kaori Group. Dengan adanya pandemik corona, ada sih beberapa penurunan yaitu di ekspor. Beberapa yang barang sudah diorder, yang Amerika, yang Rusia, yang beberapa negara Asia lainnya masih tertunda pengiriman, menunggu kondisi kembali kondusif, baru kita lakukan pengiriman produk-produk lokal Bali, terutama di Dupa. Nah, untuk pengembangannya, tahun 2013 kita mencoba usaha beras Bali yang memang gabahnya dari petani Bali. Jadi kita mempunyai suatu brand beras Kaori itu adalah beras asli Bali dengan 5P, tanpa pemutih, tanpa pewangi, tanpa pengoplosan, tanpa pengawet, tanpa pelicin. Jadi dari beras yang kita produksi kerjasama dengan beberapa penggilingan dan subak yang ada di seluruh Bali, mereka yang punya gabah yaitu gabah petani Bali yang kita beli dan dengan harga yang layak. Jadi bagaimana mencintai produk hasil kita kalau bukan dari kita yang menggunakan dan mencoba sesuatu yang dihasilkan dari tanah Ibu Pertiwi di Bali. Seperti itu, Mak Ke. Pikiran ke beras, Kaori, dari dupa, beras, terus ke air dalam kemasan ya? Iya, air minum mineral Kaori itu kenapa Kaori pilih air minum? Karena terkait ya. Kalau kita berbicara kebutuhan hidup, sembako, itu orang perlu makan, dibutuhkan nasi. Orang minum haus, dibutuhkan air. Orang mau ngopi, kita sambil ngopi ya. Kita butuh kopi. Dan ini produknya kita pilih yang memang UMKM Bali yang memegang gitu loh. Dari hasil petani Bali yang ada yang melimpah jumlahnya. Kalau kopi ada di Pupuan, ada di Singaraja, yang khusus Robusta, yang Arabica ada di Kintamani dekatnya. Mbak Ayu juga ada. Pengusaha kopi, petani kopi, kenapa tidak? Kita gabung, kita bersinergi, apa yang bisa kita ajak untuk menjalin satu kerjasama bisnis, kenapa tidak? Kalau kami punya buyer, pencari kopi untuk ekspor misalnya ke beberapa negara, saya akan gandeng, prioritas adalah petani kopi Bali. Kalau mereka sudah oke, cocok harga, kita kirimkan. Sehingga memediasi mereka untuk mendapatkan pasar. Gitu. Ini ada yang bilang Kaori ini diva dupa. Divanya dupa apa Bali. Itu? Kaori di ininya divanya dupa Bali. Kemudian ada yang nanya tulis kopi Arabica Kaori. Udah ada apa belum kopi Arabica? Sudah. Udah ada kan ya? Jadi ada Robusta, ada Arabica juga. Arabica, ya. Nanti untuk Robusta dan Arabica kita buat segmentasi yang berbeda sehingga masyarakat bisa memilih kebutuhan kopi yang ini, apa yang ini. Ini sampel aja. Kalau mereka gunakan untuk oleh-oleh dalam kualitas standar premium, bisa pakai yang ini. Dan harganya pun terjangkau. Kalau untuk sehari-hari, ya pernah nyoba kopi Kaori, gimana aja rasanya. Ayo. Kita ada kopi Kaori Bali yang pure tanpa ada campuran ya.
kita jual kopi, ya, tapi tidak ada campuran jagung, tidak ada campuran beras merah, tapi pure ya, kopi yang jujur, 100% kopi serbuk, bukan campuran. Seperti itu. Jadi ya sambil jalan, beberapa produk yang masih bisa kita sinergikan, ayo bergabung dengan Kaori Group. Jadi kalau misalnya untuk dupa, beras, air, kopi, itu pendistribusiannya berbeda nggak? Jadi di mana bisa ditemukan produk Kaori, apakah sama-sama di jaringan yang sama atau berbeda? Kita ada sistem distributor sama agen. Kalau agen untuk dupa, kalau agen untuk beras, atau agen untuk air, itu kita lihat target marketnya. Kalau misalnya Mbak Ayu datang ke suatu toko modern yang ada di Bali, coba lihat ada dupa Kaori nggak di situ. Nah, kita mengambil segmentasi kalau dupa Kaori ada di seluruh toko modern di Bali. Tapi ini UMKM yang bisa kita dapatkan, salah satunya toko modern. Tapi apakah hanya di toko modern? Enggak, di pasar-pasar juga ada. Jadi kita bikin sistem distribusi ke agenan dan distributor. Yang mau jadi distributor gimana caranya? Ya bisa langsung kontak dengan kita, tidak harus belanja banyak dulu, enggak. Yang penting mereka mempunyai usaha untuk melanjutkan membuka usaha sembako di setiap banjar, setiap desa, setiap kecamatan juga bisa. Yang penting ada komunikasi dulu, keinginannya seperti apa. Ini ada yang tanya, Kaori, apa kopinya sudah diproses apa enggak? Kayaknya belum bikin kafe ya, tapi baru kopi bubuknya kan ya? Kalau kopi Kaori yang kemasan ini belum ada franchise sih, karena kita ingin produk lokal maju dulu, biar poinnya UMKM untuk petani kopi bisa mendapatkan harga yang bagus, dan kita beli dengan khusus dalam arti kopi jujur, kopi yang memang pure dia kopi Bali. Kalau untuk franchise belum ada, Babende, ya. Nanti kalau sudah punya toko coffee shop, misalnya join dengan Toya Devasya juga boleh. Tadi ya, kalau mau ngopi boleh di Toya Devasya. Pakai kopi Bali ya, kafe kopi Bali. Kaori, sorry tadi tantangan terberatnya selama menjalankan usaha dari mulai sampai sekarang itu apa, Kaori? Apakah pada saat diproduksi barangnya atau di manajemen karyawannya atau pada saat membentuk tim untuk distribusi, itu yang paling tantangan terbesar yang Kaori rasakan apa ya? Tantangan terberat adalah mental si ownernya. Iya, kalau ownernya goyang, tidak bisa fokus, itu bisa menggoyahkan bisnis. Jadi bagaimana bisnis bisa maju, itu lihat, ada di ownernya. Jadi kalau kita mau membawa satu kapal dalam nahkoda diombang-ambing dengan ombak dan angin yang kencang, yang menjadi nahkoda itu tantangannya untuk bisa membawa kapal mendarat ke pelabuhan secara cantik. Tetapi pada saat angin badai, puting beliung, tsunami, misalnya, si nahkoda ini mendapat ujian dia. Mau dibawa ke kanan kah, mau dibawa ke kiri kah, atau jungkir balik, itu tantangan terberatnya adalah mental di ownernya. Kalau ownernya bisa fokus untuk mengembangkan suatu bisnis, apapun nanti bisnisnya Asungkara bisa lancar. Sambil nanti apakah teamwork-nya, apakah marketingnya, finance-nya, itu bagian yang namanya gerbong yang kita bawa oleh ownernya. Ini Kaori kan juga sempat menang SWA Future Business Women Leader ya. Terus cara Kaori bisa fokus dan nggak goyang, apalagi kalau dihadapin masalah, itu caranya gimana? Sama aja. Kalau kita melakukan sesuatu, ini kira-kira kita mempunyai suatu kendala. Kendala yang sekarang adalah marketing. Misalnya contoh kecil, kompetitor A melakukan promo. Kita mempunyai suatu produk yang sama. Apa yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana bisa memberikan manfaat terhadap konsumen. Jadi ending kita adalah bagaimana produk kita mempunyai manfaat. Bukan hanya sekedar profit oriented. Kita mengedepankan apa manfaat produk yang kita buat itu bisa memuaskan konsumen. Salah satunya, Kaori bikin dong gula.
Gula. Konsumen membutuhkan gula. Oke, gula yang ada sekarang, gula tebu, gula yang terbuat dari bahan alami, bukan pemanis. Keinginan konsumen, selera konsumen, kita baca peluangnya dan kita aplikasikan menjadi sebuah produk. Dan ini gula yang Kaori rilis semenjak corona itu dibutuhkan masyarakat. Kenapa? Karena produk lokal. Mereka ingin membuktikan mereka cinta produk lokal. Ayo dengan gerakan 1000 langkah untuk mencintai produk lokal dengan apa? Konsumsilah produk itu. Dan kita pun harga bersaing. 1 kilo gula bisa dengan harga 19.000 sampai 20.000 sudah sampai di dapur masing-masing. Dengan cara apa? Paket sembako itu. Wah, hebat banget nih. Jadi pas musim corona bisa meluncurkan produk baru ya. Soalnya kan emang iya, kan karena permintaannya konsumen. Kenapa? Karena permintaan konsumen aja. Iya, Kari setelah bikin kopi, bikin apa? Maunya apa? Saya dengar dulu, mendengar kebutuhan konsumen. Coba dong Kari bikin gula. Gula yang seperti apa dibutuhkan? Ya gula pasir yang tidak terlalu putih, yang memang bahannya alami dan mempunyai kelebihan. Nah di situ kita gali kelebihan gula Kaori apa? Yang ini kelebihannya tidak memakai pemutih, bahannya tidak pakai pemanis, yang memang alami bahan bakunya. Seperti itu. Kalau tadi kan Kaori terus bilang bahwa ini produk lokal. Pada saat Kaori bilang lokal ini, apakah lokal Bali atau lokal Indonesia? Tergantung. Kalau produknya dia 100% Indonesia, lokalnya Indonesia. Kalau misalnya kita gula. Kalau di Bali kita tanya kebun tebu di mana ya di Bali? Kan tidak banyak orang yang menanam tebu untuk produksi gula. Nah, kita cari supplier yang memang membuat atau membudidayakan tebu untuk memproduksi gula. Kita bisa berusaha yang bisa bermanfaat, masih kedengeran? Dan kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Rendah hati bukan berarti rendah diri, tetapi kita bisa memulai dengan kesederhanaan untuk membuat wanita-wanita hebat, Kartini masa depan, generasi penerus bangsa untuk bangkit dan kurangi mengeluh. Seperti itu. Oke. Ini bisa dibilang kan Kaori kalau misalnya saya ngebayangin ya, kalau 10 tahun yang lalu kan berarti Kaori anak-anak masih kecil-kecil ya? Iya, say, masih 3 bulan. Setahun. Gimana tuh menyeimbangkan antara suami, rumah tangga, anak gitu. Gimana cara membagi waktunya? Ya, ini kalau kan kita Kaori juga bukan selain di bisnis juga masih ngambil S2 setahu saya, terus kemudian masih berhasil memenangi award gitu kan. Ini kan sesuatu yang yang luar biasa gitu, Ri. Oke, sedikit kita diberikan waktu yang sama, baik wanita maupun pria, 1 hari 24 jam. Dalam 24 jam kita bagi menjadi 3, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk di rumah, 8 jam untuk beraktivitas. Nah, aktivitas yang kita punya kalau menjadi seorang entrepreneur atau businesswoman, kita lebih banyak ada di rumah. Kenapa? Karena bisa kita kerjakan dari rumah, tidak harus keluar rumah. Kita yang meng-create idenya, kita yang mengeksekusinya, kita langsung yang memberikan informasi. Tetapi bagaimana tantangannya? Ya, bagaimana pengertian dari seorang keluarga, dari seorang pendamping, dari seorang yang namanya anak untuk bisa mensupport apa yang kita buat. Intinya komunikasi. Lebih baik komunikasi kita lakukan sesering mungkin. Besok saya ada acara kesini. Dengan anak-anak juga gitu. Kalau sudah selesai persiapan untuk anak-anak, prioritaskan adalah pertama keluarga, kedua adalah usaha, ketiga adalah komunitas. Pada saat 3 prioritas ini kita sudah tahu yang mana kita utamakan, tidak akan yang namanya saling tidak dapat waktu ya. Tapi kalau keluarga yang utama, kalau sudah bisa kita handle keluarga, baru ke usaha, baru ke komunitas. Biar nggak kebalik. Biasanya di organisasi mereka meluangkan waktu 16 jam, keluarga keteteran. Kalau usaha, begitu juga. Kalau usaha terlalu fokus untuk meluangkan waktu di kantor sampai tengah malam, keluarga dan komunitas dan organisasi beserta yang lainnya juga keteteran. Bagaimana nanti dengan pengertian, ya,
dan komunikasi itu yang utama.